Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini kita semua berusaha untuk lebih intensif memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, membaca dan mentadabburi Al-Quran. Untuk itu penting bagi kita semua untuk memperbaharui kembali pemahaman kita mengenai Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Apa yang dikandung oleh Al-Quran? Salah satu ayat yang menjadi pengantar umum mengenalkan kita mengenai apa itu Al-Quran dan apa yang dikandungnya adalah firman Allah dalam surat Yunus ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kamu sekalian nasihat dari Tuhanmu sekalian, telah datang kepada kalian obat untuk penyakit yang ada di dalam hati-hati kalian, dan telah datang kepada kalian petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang apa itu Al-Quran. Tentu saja kita semua sudah tahu bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi di luar ini Al-Quran itu mengandung apa? Nah, ayat yang menjadi pengantar kepada kita, memberikan pengantar umum adalah ayat yang barusan saya baca. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab suci yang mengandung 4 hal. Jadi apa saja yang kita baca dalam Al-Quran adalah salah satu dari 4 hal ini. Pertama, Al-Quran itu adalah mau'izah. Yang kedua, Al-Quran itu adalah shifaa'un lima fis sudur. Yang ketiga, Al-Quran itu huda. Dan yang keempat, Al-Quran itu adalah rahmah. Nah, ayat ini adalah ayat ke-57. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang berbagai topik. Allah misalnya di ayat pertama berbicara tentang orang-orang musyrik yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah juga berbicara tentang ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Juga berbicara tentang argumen keberadaan Allah. Juga berbicara tentang orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Kemudian juga berbicara mengenai tantangan kepada orang-orang musyrik, kepada siapapun, untuk membuat yang serupa, yang sejenis dengan Al-Quran. Nah, pada ayat ini kemudian Allah mengantarkan kepada kita tentang apa itu Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Dari frasa ini kita bisa memahami bahwa ayat ini secara spesifik dan surat Yunus secara umum adalah ayat Makkiyah. Artinya ayat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Karena dalam kaidah ilmu tafsir disebutkan setiap ayat yang diawali oleh ya ayyuhan nas, panggilan kepada semesta manusia, maka dia adalah ayat Makkiyah. Makna ya ayyuhan nas adalah Allah sebenarnya memanggil manusia tanpa memandang identitas awal mereka. Jadi ayat ini bersifat umum. An-nas, manusia, bisa mencakup orang-orang musyrik yang disebut, dibantah, diceritakan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini juga mencakup
panggilan kepada orang-orang yang sudah beriman, juga mencakup panggilan kepada orang-orang yang sedang mencari keimanan, orang-orang yang sedang dalam fase pencarian. Kemudian mau'idhah, Al-Quran itu berisi mau'idhah. Mau'idhah itu dalam bahasa Indonesia bisa terjemahkan sebagai nasihat, bisa juga terjemahkan sebagai peringatan. Nasihat dan peringatan dari apa? Nah, kata ada seorang mufassir terkenal dari Tunisia, menulis kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Dia katakan Al-Quran adalah nasihat, peringatan dari segala sesuatu yang berbahaya. Al-kalam al-muhadzir minad doror. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mengatakan kepada anak kecil, jangan mainan pisau. Nah, kalimat ini mengandung makna mau'izah, karena memperingatkan agar anak kecil tidak terluka, tidak berdarah, tidak mencederai dirinya sendiri. Atau sama seperti kita memberi nasihat kepada anak kita yang sedang sekolah, belajar, besok mau ujian. Ini juga mau'izah, karena memperingatkan suatu resiko di kemudian hari. Kalau dia tidak belajar, maka dia akan gagal dalam studinya. Nah, yang membedakan mau'idhah dari sekedar peringatan biasa, peringatan secara umum, adalah mau'idhah disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara yang menyentuh, dan disampaikan dengan tidak merendahkan. Apalagi kemudian ditambahkan dengan frase pada ayat ini, mau'idhatum mir rabbikum. Ini nasihat yang datang dari Tuhanmu sekalian. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu dalam bayangan, dalam benak, dalam pikiran kita, sungguhnya kita harus punya kesan bahwa kita membaca risalah, membaca pesan dari Allah, zat yang maha menyayangi, zat yang maha peduli dengan kita. Kita membaca Al-Quran dari yang maha sayang dan yang maha tahu kebaikan kita. Kemudian ada juga sebagian mufassir yang memaknai mau'izah sebagai peringatan atau nasihat sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Jadi ada dimensi preventionnya. Ini diibaratkan seperti ucapan seorang dokter kepada pasiennya yang belum sakit supaya menjaga kesehatan. Misalnya jangan merokok akan merusak jantung, merusak kesehatan. Jangan begadang, atau jangan minum, makan, mengkonsumsi apapun yang mengandung terlalu banyak gula misalnya. Jadi ada dimensi saddan lidzari'ah, menutup jalan menuju terjadinya harm, terjadinya doror yang besar di kemudian hari. Jadi satu, Al-Quran adalah mau'izah. Al-Quran berisi peringatan dari Allah. Kedua, Al-Quran juga berisi syifa, lima fis sudur. Kalau yang pertama tadi bersifat prevention, mencegah, Al-Quran juga bisa berupa obat untuk penyakit yang sudah muncul. Jadi Al-Quran bisa berfungsi healing, bisa berfungsi mengembalikan kondisi manusia ke kondisi sehat kembali. Jadi ada dimensi undoing di dalam Al-Quran. Nah, yang perlu kita catat adalah yang dimaksud penyakit di sini tentu saja adalah penyakit mental, baik itu yang menimpa manusia secara individual maupun menimpa manusia secara kolektif, secara sosial. Manusia misalnya sedih karena gagal, sedih karena ditinggal oleh orang yang dicintainya. Itu lima fis sudur, itu penyakit mental. Maka baca Al-Quran, dia akan menemukan syifa. Manusia misalnya punya penyakit amarah di dalam dirinya, baca Al-Quran, maka dia akan menemukan obat untuk penyakit itu. Manusia merasa di dalam dirinya ada sifat arogan, sombong, kita cari obatnya dalam Al-Quran.
Manusia secara peradaban, secara kolektif punya penyakit sosial. Ada kemiskinan misalnya, ada keterbelakangan, ada kebodohan. Cari jawabannya, cari solusinya, cari obatnya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan saja mencegah manusia terjerumus kepada keburukan, tetapi juga mengobati untuk keburukan yang sudah terjadi pada diri manusia. Al-Quran juga kemudian mengandung yang ketiga yang disebut dengan hudan. Hudan di sini maknanya adalah petunjuk. Jadi kalau yang pertama tadi prevention, yang kedua healing, nah yang ketiga adalah semacam instruction, petunjuk bagi orang yang baru saja mengalami proses healing. Jadi orang yang sudah tertimpa sakit, kemudian dia sudah dapat syifa, dia sudah sembuh, dia perlu arahan untuk kehidupan selanjutnya setelah sakit. Seperti dokter misalnya mengarahkan bagaimana menjaga pola hidup supaya nggak sakit lagi. Dokter mengarahkan pola makan, pola minum, pola tidur, minum vitamin, dan lain-lain. Tetapi kata hudan juga maknanya bisa diperluas. Ia juga bisa bermakna petunjuk secara umum kepada manusia untuk sampai kepada tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita sebagai manusia adalah supaya kita tentu saja mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Ibarat di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita drive di sini di Amerika Serikat, kita menggunakan GPS. Nah, GPS itu mungkin dalam bahasa bahasa Arab bisa disebut sebagai huda karena dia menjadi pengarah, menunjukkan jalan. Kita exit di mana kalau kita drive di highway, berbelok di mana, speed limit berapa, dan berhenti di mana. Nah, Al-Quran itu bisa kita sebut sebagai divine GPS. Dia bisa digunakan oleh orang yang sudah tersesat hidupnya, tersesat jalannya, atau bisa juga digunakan oleh orang yang tidak atau belum tersesat, agar dia jangan sampai tersesat dan sampai kepada tujuan akhirnya. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu adalah rahmatan lil mu'minin. Yang perlu menjadi catatan kita di sini adalah tambahan kata lil mu'minin. Di awal ayat tadi Allah menggunakan kata ayuhan nas, wahai segenap manusia, tetapi di akhir ayat ini Allah mengatakan Al-Quran menjadi rahmat bagi mukminin. Jadi ada penyempitan, mukhatab, lawan bicara di sini. Apa maksudnya? Menurut Thahir Ibnu Ashur yang berasal dari Tunisia, Al-Quran itu dia tetap nasihat, dia tetap mau'izah, dia tetap syifa atau obat, dia tetap petunjuk, diikuti atau tidak diikuti manusia. Karena sifat asal dari Al-Quran memang seperti itu. Tapi kalau manusia mau berkenan mengikuti tiga hal di atas, mengikuti nasihat, mengambilnya sebagai obat, menjadikannya sebagai petunjuk, maka Al-Quran akan menjadi rahmat dari Allah untuk mereka yang mengikutinya. Jadi ini sama seperti peringatan dokter, arahan dokter, obat dari dokter, petunjuk dokter. Itu kalau dipraktekkan atau tidak dipraktekkan, namanya tetap sama. Itu tetap arahan dari dokter. Tapi kalau sudah dipraktekkan, diamalkan oleh pasien, dan pasien sudah merasakan dampaknya, maka ia menjadi bentuk kasih sayang dari dokter itu. Nah, Al-Quran itu kalau sudah diamalkan menjadi jalan hidup, menjadi pola hidup kita, kita lihat manifestasi dalam kehidupan sehari-hari, dia berubah menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi inilah cara Al-Quran mengenalkan dirinya
kepada para pembacanya. Jadi Al-Quran itu mengandung unsur nasihat, mengandung unsur petunjuk, mengandung unsur obat, dan dia kemudian bisa menjadi rahmat kalau kita ikuti. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan kita dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.